Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1083 Istana Dewa Es. Kini, Dimas Wu tak perlu lagi bersandiwara. Sepanjang perjalanan, ia telah bekerja sama dengan Dreamy Du. Mereka berdiri saling berdampingan dan melawan musuh bersama-sama. Tapi ini bukan berarti Dimas Wu bersedia dimanfaatkan begitu saja oleh Dreamy Du. Melihat ekspresi serius Dimas Wu, Dreamy Du pun menjawab dengan serius, "Bertahun-tahun lalu, karena beberapa alasan, aku pergi meninggalkan benua Jiushu dan pergi ke benua Tianyu. Aku hidup sendirian di benua Tianyu dan menjadi lebih kuat berkat usahaku sendiri, untuk membuktikan bahwa aku bukanlah setangkai bunga yang hanya bisa tumbuh di dalam rumah kaca. Beberapa bagian sangat rumit, aku tak bisa menjelaskan semuanya padamu. Meskipun kita baru kenal, tapi aku tak bermaksud buruk padamu. Dan terima kasih, kau tak membongkar kebohonganku." Mendengar ketulusan dalam perkataan Dreamy Du, Dimas Wu pun tak bertanya lebih lanjut tentang masa lalu Dreamy Du. Lah mengganti topik pembicaraan, "Jadi, kenapa kau membawaku kemari? Jika aku tak melindungimu dengan cara ini, kau takkan bisa keluar dari terowongan itu hidup-hidup," jawab Dreamy Du. Dimas Wu menjawab, "Aku tahu, pemuda dengan pedang itu hendak membunuhku, dan ia memang sangat hebat. Tapi kemampuanku juga cukup hebat, bagaimana kau bisa yakin, akulah yang akan terbunuh?" Dreamy Du menjelaskan, "Jika kalian benar-benar bertarung, tak peduli bagaimanapun hasilnya, kau takkan bisa keluar dari terowongan itu hidup-hidup. Meskipun kau berhasil membunuh John Dao dan kawan-kawan, kau akan menjadi buronan benua Jiushu. Kau pasti akan mati." Mendengarnya, Dimas Wu mulai memahami maksud Dreamy Du. Lah hanya ingin melindunginya. Tak peduli sekuat apapun, jika ia mengusik John Dao, seluruh benua Jiushu akan memusuhinya. Dan jika itu terjadi, meskipun ia bisa melewati terowongan itu, ia takkan bisa hidup dengan damai di benua Jiushu. Setelah memikirkannya, Dimas Wu tak lagi merasa ragu. Lah menatap Dreamy Du dan bertanya, "Terima kasih telah melindungiku. Lalu kenapa kau membawaku kemari? Apakah kau membutuhkan bantuanku?" Mendengarnya, dengan ekspresi janggal, Dreamy Du tersenyum, "Cukup menjadi kekasihku," kata Dreamy Du sambil menatap Dimas Wu lekat-lekat, matanya berbinar, sangat mempesona. Pria Yain pasti takkan sanggup menolak pesona Dreamy Du. Tapi Dimas Wu tak seperti pria lain pada umumnya. Dengan ekspresi datar, ia mengangkat bahu dan berkata, "Aku akan bekerja sama denganmu untuk sementara waktu, tapi aku tak ingin kau terus memanfaatkanku, maka tolong jelaskan kenapa aku harus berpura-pura menjadi kekasihmu. Di terowongan tadi, kau bilang ini untuk melindungiku, tapi untuk saat ini dan ke depannya, kenapa aku harus tetap berpura-pura berperan menjadi kekasihmu?" tanya Dimas Wu dengan serius. Tak peduli setinggi apa kekuasaan Dreamy Du, secantik dan semempesona apa wajahnya, semua ini tak sanggup menggerakkan hati Dimas Wu. Lah selalu tetap tenang, tak tergoyahkan oleh Dreamy Du. Dreamy Du menatap Dimas Wu dengan jengkel dan berkata, "Sistem kekuasaan di benua Jiushu sangat rumit. Setiap pihak sangat kuat. Dunia berubah, zaman berubah, kita harus sekuat baja dan sefleksibel air. Di tempat seperti benua Jiushu yang sangat menghormati yang kuat, sangat sulit bagi pihak manapun untuk berkuasa selamanya. Semua yang tinggal di sini harus mengikuti sistem yang terkuatlah yang menang. Yang lemah akan tertindas. Semua harus berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan kekuasaan. Yang kuat akan bertahan, yang lemah akan lenyap. Tapi, di benua yang luas ini, ada satu tempat yang tak bisa diusik oleh siapapun. Tempat itu adalah pusat benua Jiushu, Istana Dewa Es." Sambil berkata, Dreamy Du menunjuk sebuah istana yang menjulang tinggi hingga menembus awan. "Saat kecil, ku dengar benua Jiushu terbentuk dari Istana Dewa Es. Tempat itu sangat kuno, misterius, dan agung.
Bahkan ayahku saja tak bisa sembarangan menginjakkan kaki di sana. Bagi kebanyakan orang, karena tempat itu sangat mengagumkan dan misterius, mereka semakin merasa penasaran. Bisa dibilang, Istana Dewa Es adalah tempat yang paling diimpikan oleh seluruh penduduk benua Jeoshu. Meskipun benua Jeoshu sangat kuat dan jarang mendapat serangan dari luar, tapi konflik internal di benua ini semakin parah. Selama bertahun-tahun, telah terbentuk begitu banyak sekte. Semua menginginkan kekuasaan dan berusaha membuktikan kekuatannya. Maka, benua ini mengalami gejolak setiap saat. Tapi, tak ada satupun yang berani mengusik Istana Dewa Es. Tak peduli sekuat apapun, tak ada seorang pun yang berani mengusiknya. Apa hubungannya hal ini denganku? Dimasmu merasa bingung mendengar penjelasan panjang lebar Dreamidu. Tentu saja ada hubungannya. Dalam sejarah benua Jeoshu, dulu wanita tak boleh menginjakkan kaki di Istana Dewa Es. Hingga suatu saat, muncul seorang permaisuri, ia merasa peraturan ini tak adil bagi wanita. Lah hendak menghilangkan peraturan ini, tapi mendapatkan perlawanan. Tapi karena permintaannya cukup beralasan, akhirnya kedua belah pihak mengambil jalan tengah. Seorang wanita yang merupakan anggota kerajaan boleh memasuki Istana Dewa Es, tapi dengan syarat, ia telah memiliki kekasih. Kata Dreamidu dengan lirih, membuat hati Dimasmu berdesir. Dimasmu mengerutkan kening dan bertanya dengan heran, aku tak mengerti, kenapa jalan tengahnya, seorang wanita harus memiliki kekasih untuk bisa memasuki Istana Dewa Es. Dreamidu tak heran melihat kebingungan Dimasmu. Lah tersenyum mempesona dan menjawab, sejak dulu benua Jeoshu dipimpin oleh pria, bagi mereka, hanya prialah yang bisa melakukan hal-hal hebat, dan wanita hanyalah pelengkap pria. Maka, mereka menetapkan syarat ini. Dan ada satu alasan lagi. Apa? Tanya Dimasmu dengan tak sabar. Istana Dewa Es adalah tempat yang sangat sakral. Hanya orang yang sudah dewasa yang boleh masuk. Wanita yang masih perawan dianggap masih muda dan lugu, maka tak diizinkan untuk masuk. Dengan memiliki kekasih, barulah mereka bisa memenuhi syarat ini. Sambil berkata, wajah Dreamidu tampak tersipu malu. Dan saat malu, entah disengaja atau tidak, ia mencondongkan tubuhnya dan bersandar pada Dimaswu. Lah juga mengerjapkan mata, seolah ingin membuat Dimaswu terpesona padanya. Jadi, jika seorang wanita ingin memasuki Istana Dewa Es, kuncinya bukanlah memiliki seorang kekasih, tapi ia harus sudah tidak perawan. Tanya Dimaswu. Dreamidu mengangguk, benar. Jadi kenapa kau mencariku? Tanya Dimaswu. Karena aku masih perawan. Renata Dreamidu yang sejernih air dan bibirnya yang merah sanggup membuat pria Yen tergila-gila padanya. Dimaswu tampak terkejut, lah tak mengira Dreamidu masih perawan. Saat itu kelima pria di benua Tianyu itu juga berkata demikian, tapi Dimaswu tak percaya. Kini, karena Dreamidu telah mengakuinya sendiri, ia tentu mempercayainya. Melihat Dimaswu hanya diam, Dreamidu mendekatinya dan berbisik di telinga Dimaswu, tahukah kau kenapa aku membawamu kemari? Aku ingin kau merenggut keperawananku. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.